Data Badan Pusat Statistik yang dirilis tahun 2020 menyebutkan penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,4 juta jiwa. Dari jumlah itu, Maluku dan Papua menempati urutan tertinggi, yakni 20,34%. Sebanyak 404.550 penduduk miskin disumbang dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara, sedangkan Provinsi Papua dan Papua Barat menyumbang hampir 3 kali lipatnya, yakni 1.119.950 jiwa. Padahal, dua daerah tersebut merupakan wilayah terkaya di Indonesia. Tambang emas Freeport di Papua merupakan yang terbesar di dunia. Sudah ribuan ton emas dikeruk dari sana. Sekedar hitungan biasa, 1.000 ton emas jika dikalikan dengan harga emas saat ini Rp800.000 per gram, nilainya setara dengan 800 triliun rupiah. Ini hanya untuk hitungan 1.000 ton saja. Sementara kita semua tahu bahwa emas di tanah Papua sudah dikeruk beribu-ribu ton banyaknya. Sedangkan Kepulauan Maluku tak bisa dibantah sebagai penghasil ikan terbanyak di Indonesia. Potensinya di atas 30% dari 12 juta ton potensi nasional per tahun. Jika dihitung 1 kilogram ikan paling murah Rp30.000 dalam 1 tahun, potensi yang dikuras dari perairan Kepulauan Maluku sekitar 120 triliun rupiah. Lagi-lagi, ini hanya untuk hitungan 1 tahun saja. Sementara kita semua tahu bahwa perairan Maluku sudah dikeruk selama bertahun-tahun. Pertanyaannya, lalu mengapa kemiskinan di timur Indonesia tak bisa diselesaikan? Padahal jumlah penduduk di timur Indonesia tidak banyak. Penduduk di Kepulauan Maluku dan tanah Papua hanya 7,31 juta jiwa atau setara dengan 2,7% dari total penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa. Sekali lagi, hanya 2,7%. Kalau kondisi geografis dan keamanan dijadikan alasan mengapa Maluku dan Papua tetap miskin, ini alasan klasik, Bung. Hanya ada satu hal yang pasti, bahwa isu kemiskinan di Indonesia Timur masih dan akan terus menjadi komoditi politik. Sementara di sisi lain, rakyat terus menjadi korbannya. Salah satunya adalah kesehatan anak-anak di Indonesia Timur. Banyak di antara mereka yang sudah mengalami kesengsaraan sejak masih berada di dalam kandungan ibu mereka. Nantikan cerita tersebut pada episode berikutnya. Tetap di Pena Patihrin.